Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita berkesempatan untuk melakukan salat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan talim kita setiap Jumat malam. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dapat mendatangkan redha, barakah serta keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa kita telah dimaafkan atau diampun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga sahabatnya yang agung dan mulia serta para pengikut-pengikut Rasulullah SAW, insyaallah termasuk kita semua sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita belajar bersama-sama itu kajian tentang tauhid. Pada malam hari ini kajian tauhid kita yaitu bab tawakal. Bab tawakal. Karena tawakal bagian daripada tauhid, tawakal bagian daripada iman, tawakal bagian daripada amal-amal hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kamu bertawakal. Atau hendaklah kamu bertawakal kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang yang beriman. Jadi syarat untuk menjadi orang yang beriman, sahnya keimanan itu diantaranya adalah mempunyai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum, in adalah harfu syartin, artinya syarat untuk menjadi orang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa manusia di dalam hidup ini banyak sekali kebutuhan. Baik kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu lahir dan batin, baik untuk dunia maupun untuk ukhrawi. Atau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tetapi pada umumnya kebutuhan manusia itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua adalah untuk menghindari daripada sesuatu. Menghindari daripada bala, musibah, azab di akhirat, kesulitan dan lain sebagainya. Maka di dalam hal ini ada dua perkara yang harus diketahui oleh orang-orang yang beriman di dalam hal bertawakal. Jadi ada dua hal yang harus diketahui di dalam hal bertawakal. Yang pertama adalah hak sebagai hamba Allah.
kewajiban sebagai hamba Allah di dalam hal bertawakal. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hak Allah. Hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hak manusia di dalam hal bertawakal adalah dengan tidak meninggalkan ikhtiar ataupun usaha. Jadi kalau ingin mendapatkan sesuatu atau untuk terhindarnya dari sesuatu, maka syaratnya adalah untuk berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua ini adalah perintah masyru', artinya perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah agama di dalam hal bertawakal. Jadi tidak berarti bertawakal itu meninggalkan ikhtiar, meninggalkan usaha, meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya bukan bertawakal. Tetapi bertawakal itu adalah apa? Tidak meninggalkan ikhtiar. Sebagaimana pada suatu ketika Umar bin Khattab berjalan melihat-lihat keadaan masyarakat. Kemudian itu terjadi di pagi hari. Kemudian ada seorang pemuda di masjid. Kemudian Umar bin Khattab masuk, ada apa? Sedang apa? Dia bilang sedang berdoa ya Umar bin Khattab. Kau minta apa? Minta anu. Maka Umar bin Khattab pun menyuruh pemuda itu untuk apa? Berikhtiar, berusaha. Apa kata Umar bin Khattab? Bahwa Allah tidak akan menurunkan hujan emas dari langit. Di doa saja tidak cukup. Tapi memang betul-betul di dalam kita untuk mendapatkan, memperoleh sesuatu, maka tidak boleh kita meninggalkan ikhtiar. Ada salah seorang datang ke masjidnya Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian dia begitu bawa ontanya, langsung onta dia masuk masjid, ontanya tidak diikat. Kata Rasulullah, kenapa ontanya tidak diikat? Ya Rasulullah, tawakkal Allah. Bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, urbud awalan summa tawakkal Allah. Ikatlah ontamu dulu, kemudian baru kau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hal tawakal ini adalah Islam mengajarkan untuk bersungguh-sungguh di dalam berikhtiar dan berusaha, bukan meninggalkan usaha. Bersungguh-sungguh di dalam mendapatkan apa saja, urusan dunia, urusan akhirat. Rasulullah SAW sudah memberikan contoh. Di dalam urusan dunia bagaimana Rasulullah? Contoh, Rasulullah mengembala, Rasulullah berdagang, jalan kaki, begitu sulit. Jadi tidak hanya berdoa, tidak. Begitu juga yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Di dalam hadis juga diterangkan hal bertawakal. Bertawakal kata Rasulullah seperti burung. Bagaimana burung kata Rasulullah SAW? Burung itu adalah begitu di pagi hari, maka dia akan pergi dalam keadaan perut yang kosong, dari pohon ke pohon, dari dahan ke dahan, dari ranting ke ranting, dan pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Itu tawakal. Artinya ada kesungguhan. Ada kesungguhan di dalam kita berikhtiar dan berusaha. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hal-hal yang memang tidak bisa untuk berusaha berikhtiar, maka doa.
Karena doa bagian daripada usaha. Bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan, apa yang ingin diusahakan? Tidak bisa. Untuk berusaha apapun, tetapi ada usaha yang satu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa. Doa dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an dijelaskan, laula minal musabbihin labisna ila yaumi yub'atsun. Kalau dia tidak termasuk orang-orang yang terlalu bertasbih, berdoa, bermunajat kepadaku, kata Allah, niscaya dia akan tetap di dalam perut ikan itu sampai hari dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bahwa di dalam hal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berarti tawakal itu meninggalkan ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini perintah agama di dalam kita bertawakal. Kemudian yang kedua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi wilayah seorang hamba adalah berikhtiar, berusaha dan berdoa. Kemudian hasil, apakah untungnya berapa, ataukah ruginya berapa, kapan akan terkabulnya apa yang diinginkan dan lain sebagainya, maka itu adalah bukan wilayah atau haknya seorang hamba, tapi itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh masuk mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kapan doa dikabul? Itu tidak boleh. Bentuk apa pengabulan doa yang akan diberikan Allah kepada kita? Tidak boleh. Itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha. Ada orang nanti kalau modalnya sekian, untungnya sekian. Ini kan tidak sesuai. Dalam waktu sekian, untungnya akan sekian. Ini kan menyalahi syariat. Menyalahi syariat. Tidak boleh seperti itu. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan berikhtiar dan berusaha. Karena di dalam Islam itu, baik di dalam perkara dunia maupun perkara akhirat, yang penting ikhtiar, usaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kepada hambanya itu tentang hasil. Tentang hasil tidak. Apakah orang itu dalam perjuangannya sudah berhasil? Tidak dituntut. Tetapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba apa? Usahanya, ikhtiarnya. Itu yang penting. Itu yang penting bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini di dalam hal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam kita di dalam hal tawakal tentang qada dan qadar, ketentuan-ketentuan yang terakhir semuanya adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang sudah kuatnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidupnya Allah semata. Dan yang dicari dalam hidup ini tidak lain tidak bukan hanyalah redha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menjelaskan, salah satu man kunna fihi
yastakmilul iman. Ada 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang maka sempurnalah imannya. Sempurnalah imannya. Yang pertama adalah rajulun la yakhafu billahi laumatul laim. Seorang laki-laki yang tidak takut kecuali kepada Allah walaupun mencelah daripada orang-orang yang mencelah. Jadi salah satu orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tidak takut di dalam hal dia mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho dengan apa yang dia lakukan, maka dia tidak takut dengan celaan orang. Orang setuju, tidak setuju, itu tidak ada masalah. Yang penting Allah senang. Jadi manusia senang, Allah senang, manusia senang, alhamdulillah. Manusia tidak senang, tidak ada masalah. Jadi prinsipnya apa? Orang yang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya adalah semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat tidak mudah dilakukan oleh seseorang. Kemudian wala yurai bi syai'in min amalihi. Yang kedua adalah orang yang bertawakal kepada Allah, bertauhid, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperlihatkan sesuatu daripada amalnya. Dengan keyakinannya al-asma wa sifat-sifat dan nama-nama Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, dia mengenal Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, maka cukuplah Allah yang mengetahui apa yang dia amalkan. Cukuplah Allah melihat apa yang dia lakukan. Jadi dia tidak perlu untuk membutuhkan orang lain agar tahu semua apa yang dia lakukan. Ini adalah merupakan tanda orang-orang yang sudah memiliki takwa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa iza uridu alaihi amran ahaduhuma lid dunya wal akhirah lil akhirati al ihtiyaru al amrul al ukhra ala dunya. Jadi orang yang memiliki takwa, memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, apabila dia diajukan, disuruh memilih antara 2 hal, untuk dunia, untuk akhirat, dunia dan akhirat, maka dia akan memilih akhirat daripada dunia. Jadi ada itu perkara, kalau melakukan ini ada pahalanya, tapi tidak ada untungnya dunia. Misalnya orang aktif di organisasi banyak sekali. Kalau dihitung-hitung keuntungan ada. Waktu terbuang, usaha terganggu, ya kan? Gaji tidak ketik di organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Tapi ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan memilih apa? Memilih akhirat tadi yang punya pahala. Jadi kalau disuruh pilih, kalau kerja di sini ada gajinya, kalau di sini gajinya tidak ada, bahkan rugi. Waktu terbuang
gawe banyak, gaji tak katik, tapi ada pahala, ada akhirat, maka dia akan memilih akhirat. Milih akhirat. Kalau ada dua pilihan, ya misalnya akhirat dapat, pahala dapat, duit dapat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada pilihan dua, maka dia akan memilih adalah untuk akhirat. Ya rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam istilah kajian tasawuf itu ilahi anta maksudi waridaka matlubi, hanya kepada kau lah ya Allah tujuan hidupku, dan aku hanya mencari redomu di dalam hidup ini. Itu merupakan satu prinsip. Maka orang-orang yang sudah untuk mendapatkan redha semata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan keadilan di dalam hal redha ataupun keadilan di dalam hal dia marah. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-adlu fi ridha wal ghadab, yaitu bersikap adil di dalam redha dan marah. Bersikap adil di dalam redha dan marah. Bapak Ibu rahimakumullah. Semua manusia marah. Tidak ada manusia yang tidak marah. Tapi Rasulullah pun marah. Ya. Pernah ada Rasulullah marah Rasulullah. Kapan Rasulullah marah? Ketika akidah. Ketika akidah dirusak, ketika agama caci, dimaki. Rasulullah marah. Tetapi ketika hal-hal yang menyangkut tentang dirinya, dia tidak marah. Maka oleh karena itu ada kewajiban-kewajiban untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melawan orang-orang kafir. Jadi marah itu ada kalanya wajib. Ada kalanya wajib. Tapi di dalam hal marah tidak boleh keluar daripada kebenaran. Marah tidak boleh keluar daripada kebenaran. Kebenaran itu adalah adil. Adil. Abu Bakar Siddiq pada suatu ketika terjadi isu bahwa anaknya yang bernama Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, itu dipitnah, cewekan sama sahabat, sehingga terjadilah kegoncangan rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar Siddiq neliti, nyari siapa yang buat isu ini, siapa yang menyebar isu ini, cari. Ternyata menyebar isu itu orang yang bertahun-tahun dibantu oleh Abu Bakar Siddiq. Sebab Abu Bakar Siddiq orang kaya, sering membantu, kasih makan tiap hari. Ternyata ini orang yang buat fitnah kepada putri Rasulullah, putrinya Abu Bakar Siddiq, istrinya Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar Siddiq marah. Kata Abu Bakar Siddiq, mulai hari ini kau tidak dapat lagi, aku putuskan bantuanku kepadamu. Marah kan? Maka turunlah ayat. Ayat itu menerangkan supaya
Abu Bakar Siddiq tidak melakukan hal itu. Jadi marah silakan, tapi amal baik itu jangan diputuskan. Tidak boleh memutuskan bantuan itu. Karena itu nanti rugi. Abu Bakar rugi. Kenapa? Karena memutuskan amal soleh. Karena kalau marah sampai memutuskan amal soleh, berarti marah itu sudah melewati kebenaran, melewati keadilan. Nah itu. Jadi marah boleh, tetapi hendaklah berlaku adil. Sulit, ya. Sebab orang itu waktu marah biasanya akan balas dendam. Misalnya seorang pejabat begitu marah sama bawahannya, langsung dipindahkan ke hutan belantara itu, gawin, ya kan? Sebenarnya tidak boleh. Jadi ini adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa untuk selalu kita mawas diri, berhati-hati untuk tetap menegakkan keadilan ketika kita sedang dalam keadaan marah. Jadi adil. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah itu orang menegakkan tauhid. Sebab tauhid itu adalah keadilan. Setinggi-tinggi keadilan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan tauhid itu, adil itu apa? Zalim. Jadi kalau orang sudah melewati kebenaran, berarti dia berlaku zalim. Jadi dia marah, dengan kemarahan itu dia berbuat zalim. Melakukan kezaliman. Jadi berbuat zalim itu adalah merupakan satu pelanggaran. Maka orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melakukan kezaliman di dalam hal dia marah. Jadi walaupun dalam keadaan marah, tapi dia tetap untuk menegakkan keadilan. Itu maksudnya. Kemudian juga adil di dalam hal redo. Jadi redo itu senang. Jadi orang kalau sudah senang itu, ya, senang itu akhirnya orang yang disenangi itu dia melakukan kemaksiatan, keburukan, kemunkaran, dan ditegur. Ya, kenapa? Karena dia senang. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Artinya redo keluar daripada kebenaran. Jadi redonya, senangnya kepada seorang itu keluar daripada kebenaran. Jadi walaupun orang itu jadi orang yang kita senang, orang yang kita redo itu, kalau dia melakukan keburukan, kalau dia bermaksiat kepada Allah SWT, tetap kita tegur, tetap kita peringati. Tidak boleh kita takut, dia tersinggung. Ini kan kita kadang-kadang tadi kalau dikasih tahu nanti dia marah, kaget, dia dapat bantu lagi. Nah itu kan. Jadi sulit, ya kan. Tetapi kalau sudah melakukan hal yang demikian, berarti kita sudah berlaku zalim. Berlaku zalim di dalam hal ridho. Di dalam hal ridho. Jadi kita hendaklah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita walaupun di dalam hal ridho itu jangan sampai ridho itu adalah keluar daripada keadilan. Atau di dalam hal ridho itu sampai apa? Melakukan pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adalah dalam hal bertawakal di dalam hal ridho. Jadi memang ini sulit, ya, untuk dilakukan. Tetapi ini memang kita belajar tauhid ini itu sedikit demi sedikit kita untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Karena ketika orang sedang marah, ketika orang sedang redo itu sedang senang dengan orang tuh, masya Allah, disanjung-sanjung, dipuji-puji, ya, jengoklah. Ya. Tapi kalau sudah benci, habis semua, keluar semua, selesai. Ya. Nah. Berlakulah itu kezaliman, ya kan? Jadi terjadinya kezaliman itu di dalam hal ketika seorang itu sedang marah,
atau berlaku kezuliman di dalam hal orang redo. Sehingga dibela mati-matian. Ya. Padahal itu sudah jelas adalah kezuliman yang sudah tampak masih dibela. Coba kita bayangkan pada zaman sekarang. Ya. Orang yang jelas-jelas berbuat kejahatan. Begitu banyak para ini yang pembela itu pengacara. Sekian banyak pengacara ingin membela, masya Allah. Ya, kan? Sudah jelas tuh, sudah tampak kesalahannya sudah tampak di mata masyarakat ini. Tapi pengacara begitu banyak karena membela membela yang bayar. Yang dibela adalah yang bayar. Nah, itu kan? Nah, ini zaman sekarang. Auzubillah min dzalik. Bapak Ibu Rahmatullah, demikian kajian kita pada malam ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangan dan keilapan kepada Allah. Ampun. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.